Shalom, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun Anda berada. Senang sekali pada siang hari ini saya bisa bersama-sama dengan saudara dan kita merasa diberkati oleh kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah kita saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini, saya mengajak kita semua untuk tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami di sorga, kebutuhan terbesar kami saat ini ialah kuasa Roh Kudus-Mu dapat menjadi bagian masing-masing kami ketika kami mendengarkan firman-Mu pada siang hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan penebus kami yang hidup. Amin. Saudaraku, pada siang hari ini, firman Tuhan yang saya ingin bagikan untuk kita terdapat di dalam 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12. 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12. Judul perikop yang saya ingin bawakan sehubungan dengan hal ini yaitu Be a Pattern. Jadilah teladan. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 dikatakan demikian. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesucianmu. Saudara-saudaraku, kalau kita melihat akan hal ini, ada hal-hal yang penting yang harus kita perhatikan. Sangatlah penting bagi orang Kristen untuk menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Yang menjadi pertanyaan bagi saya dan saudara sekarang ini, bagaimana dan dalam hal apa setiap orang Kristen menjadi teladan? Setiap orang Kristen harus menjadi teladan bagi orang-orang percaya, seperti hal-hal yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12. Mari kita lihat poin-poin penting sehubungan teladan yang dianjurkan oleh Rasul Paulus untuk kita ikuti bersama. Teladan yang pertama yang Rasul Paulus inginkan kita lakukan, yaitu kita harus menjadi teladan di dalam perkataan kita. Saudaraku, perkataan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap orang Kristen, dan itu sangat peka menyangkut hubungan kita, hubungan sosial kita dengan orang-orang lain. Sehingga Rasul Paulus sangat concern dengan hal ini, sehingga di dalam Yakobus pasal 3 dia menjelaskan akibat-akibat dari perkataan. Dosa karena lidah, dosa karena perkataan. Kalau kita melihat di dalam Yakobus pasal 3, Paulus menggambarkan 3 hal yang berhubungan dengan perkataan ini. Yang pertama, Paulus menggambarkan perkataan, menggambarkan lidah itu seperti kekang kuda. Itu hal yang pertama. Kalau kita melihat kekang kuda, kekang dalam hal yang kecil tetapi bisa mengendalikan kuda yang liar. Ketika kuda kita ingin arahkan ke arah sebelah kanan, maka kita menarik kekang yang sebelah kanan, dan itu akan menuntun kuda menuju ke sebelah kanan. Hal yang kedua, yaitu api. Kalau kita melihat api dalam hal kecil, sangat baik, sangat positif untuk hal-hal yang kecil, seperti memasak, menyalakan api. Tetapi ketika api itu menjadi besar, maka akan menjadi berbahaya bagi orang-orang lain. Akan sangat berbahaya kalau disalah fungsikan. Dan yang ketiga, Paulus menggambarkan perkataan atau lidah itu seperti kemudi kapal. Dapatkah Anda membayangkan bagaimana sebuah kapal yang besar hanya diatur, dikendalikan oleh kemudi yang begitu kecil? Dapatkah Anda membayangkan hal itu? Saudaraku, itu berarti bahwa lidah dalam hal yang kecil, tetapi bila disalah fungsikan, bila salah digunakan, maka itu akan menjadi dampak yang sangat negatif, dampak yang sangat berbahaya bagi orang lain. Dosa karena lidah, dosa karena perkataan, itu akan menuntun kita ke arah yang buruk jika kita salah fungsikan. Lidah, perkataan akan menjadi berkat
bagi diri kita kalau kita gunakan dengan baik, kalau kita gunakan untuk memuji Allah. Tetapi akan menjadi satu kutuk yang besar kalau kita salah menggunakan perkataan atau lidah kita. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, yaitu kita harus menjadi teladan di dalam tingkah laku kita. Yesus Kristus ketika hidup di atas dunia ini 2000 tahun yang lalu, Dia memberikan satu hukum emas yang sangat berharga bagi murid-muridnya, dan sangat berharga juga bagi kita sebagai orang Kristen. Di dalam Matius 7 ayatnya yang ke-12, Yesus berkata, di dalam Matius 7 ayat 12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Saudaraku, ini adalah hukum emas yang mengatur tingkah laku kita sebagai orang-orang Kristen. Kalau kita ingin dihargai orang lain, hargailah orang terlebih dahulu. Dan ini yang mengatur pola hidup kita, yang mengatur tingkah laku kita, sehingga jadilah teladan bagi orang-orang percaya di dalam poin yang kedua, di dalam tingkah laku. Saudaraku, di dalam poin yang ketiga kita masuk di dalam kesetiaan. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya di dalam kesetiaanmu. Lukas 10 ayat 16, Yesus berkata, jikalau kamu setia dalam perkara-perkara kecil, maka kamu juga akan setia di dalam perkara-perkara yang besar. Saudara, kalau kita bisa membuat diri kita setia dalam perkara perkecil apapun, maka Tuhan akan menambahkan perkara yang lebih besar di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan melihat bahwa saudara dan saya bertanggung jawab di dalam perkara-perkara yang kecil, sehingga Tuhan memberikan perkara yang lebih besar di dalam kehidupan kita. Dan teladan yang terakhir yang saya ingin berikan bagi saya dan saudara, yaitu jadilah teladan di dalam kesucian. Kalau kita melihat bahasa Ibrani kesucian, suci, yang artinya kados, itu hanya dimiliki oleh Allah, yaitu holy. Dan kita sebagai manusia tidak mampu untuk mencapai taraf kesempurnaan kesucian sama seperti Allah. Tetapi yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di sini, yaitu suci dalam arti purity, artinya bahwa kemurnian di dalam tabiat kita. Saya dan saudara, dimanapun Anda berada, diharuskan untuk murni di dalam tabiat. Sama seperti Yesus ketika hidup di atas dunia ini sebagai seorang manusia, bisa mengembangkan tabiat yang suci, tabiat yang murni. Demikian pula saya dan saudara akan mampu sama seperti Yesus di dalam tabiat, murni setiap hari. Dengan demikian, setiap orang Kristen harus bisa menjadi teladan bagi orang-orang percaya di dalam perkataan, di dalam tingkah laku, di dalam kesucian, di dalam kesetiaan, dan di dalam kemurnian. Saudara-saudaraku yang kekasih, mampukah saya dan saudara untuk hidup suci setiap hari? Mampukah saya dan saudara untuk bisa menjadi teladan bagi orang lain di dalam kehidupan kita? Mari kita undang Roh Kudus untuk memampukan saya dan saudara untuk bisa menjadi teladan yang baik bagi orang-orang percaya di sekeliling kita. Kiranya Tuhan memberkati saya dan saudara. Kiranya Tuhan memberkati saudara dimanapun Anda berada, dan menjadi kekuatan bagi kita semua untuk bisa menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu akan memampukan kami untuk bisa menjadi teladan bagi orang-orang percaya di dalam perkataan kami, di dalam tingkah laku kami, di dalam kesucian kami, di dalam kesetiaan kami, dan di dalam kemurnian kami. Terima kasih Tuhan. Bantulah kami untuk selalu menjadi pengikut Engkau yang setia di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.